tetap lisannya Koli. Eh, Selamat malam ibu-ibu, bapak ibu semuanya, konsultan baru gitu. Semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Konsultan baru belum tentu punya belum tentu juga belum berprogres gitu. Ada beberapa konsultan juga yang baru join sekitar 4 bulan apa 5 bulan sudah punya jamaah 76. Sekarang kalau nggak salah sekitar 90. Sembilan Betul puluh ya Bu Ayu ya? 93 Pak saat Gitu. ini. Gimana? 93. 93 lebih tepatnya. Baru 4 bulan bergabung insya Allah beliau gitu. Jadi konsultan baru dengan semangat baru, berapa bisa mendapatkan 93 itu kan tentunya beliau mempergunakan semua relasi dia, kenalan dia, link dia, komunitas beliau untuk mendapatkan pundi-pundi jamaah. Semua dikerahkan baik iklan maupun offline, komunitas, arisan, keluarga pun gitu. Menurut informasinya beliau seperti itu. Dan nanti untuk yang konsultan baru yang hadir pada hari ini, malam hari ini, diharapkan juga mempunyai semangat yang sama dengan beliau, bahkan bisa lebih bersemangat lagi untuk bersiar. Karena dengan konsistensi bersiar yang ada, tentunya juga mendapatkan hasil yang luar biasa gitu. Usaha tidak mengkhianati hasil, itu juga harus kita apa namanya percaya gitu. Oke, langsung saja. Ini kita bahas marketing plan season 14-48. Oke, langsung saja. Solusi bisnis. Nah, kenapa di sini kok langsung awalnya solusi bisnis gitu? Karena setiap orang itu pasti menginginkan bisnis yang mudah, ya kan? Bisa dijalankan secara offline dan online gitu. Bisa dijalankan mau offline mau online. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu orang bersiar umroh itu hanya terkait dengan offline. Jalan ketemu dengan komunitas ini, jalan ketemu dengan dengan perusahaan ini, ngobrol dengan ustadz ini, ustazah ini, yayasan ini gitu. Tapi sekarang itu bisa dipergunakan juga dengan online. Manfaatkan jejaring sosial, manfaatkan iklan-iklan ads atau segala macam. Manfaatkan WhatsApp bisnis yang bisa dipergunakan untuk beriklan. Di Instagram juga beriklan. Bahkan konsultan-konsultan kita juga ada yang live TikTok rutin pagi, live TikTok siang pun sama, sore pun sama. Bahkan pada saat kondisi berangkat umroh kemarin bareng konsultan Gus Umroh, mereka semua live TikTok semuanya, Masya Allah gitu. Itu untuk mendapatkan eh, solusi bisnis bisa dijalankan secara offline dan online. Modal syiar kecil bahkan gratis gitu. Kenapa modal syiar kecil bahkan gratis? Tentunya Bapak dan Ibu semuanya mempunyai handphone, mempunyai internet. Itu itu bisa dipergunakan sambil mencari koneksi, bisa di-share saja lewat WhatsApp group. Bisa juga menjadi status untuk bersiar. Yang penting konsisten gitu. Konsisten tetap bersiar, tetap berpromosi, itu pun akan menjadi jalan untuk bagaimana mendapatkan jamaah. Mudah dijalankan. Kenapa mudah dijalankan? Di sini sebagai salah satu poin untuk menjadi solusi bisnis. Gitu. Karena dimanapun, kapanpun, jam berapapun, bahkan kalau misalkan bisa 24 jam, siar umroh itu bisa dilakukan. Gitu, 24 jam. Bahkan waktu kita puasa itu konsultan ataupun jamaah masuk ke kami itu di wayahnya orang sahur gitu. Orang sahur, wayahnya orang sahur di chat. Kak, bisa nggak daftar umroh tanggal sekian gitu. Ada yang seperti itu. Bahkan waktu sahur jam 3 jam setengah 3 pagi itu ngechat untuk daftar umroh. Makanya itu bisa dikatakan mudah dijalankan. Target pasar menjanjikan. Kenapa target pasar menjanjikan? Karena satu, semua tujuan orang Islam
adalah ke Baitullah, ya kan? Semua tujuan orang Islam adalah ke Baitullah. Pangsa pasar Indonesia adalah pangsa pasar terbesar terkait Baitullah, mayoritas Islam. Terus gimana dengan ekonomi yang sekarang ini? Jangan kaget, Bu, gitu. Walaupun dengan kondisi ekonomi yang nggak menentu seperti ini, tapi ternyata orang yang daftar haji dalam satu bulan itu haji khusus ya, dalam satu bulan itu 3.000 orang. Dalam satu bulan 3.000 orang. Men-spare uangnya, menyiapkan uangnya untuk daftar haji sekitar 75 jutaan untuk mendapatkan nomor porsi. Bayangkan. Gitu. Walaupun di tengah ekonomi, proses pendaftaran beribadah itu tetap berjalan. Makanya target pasar menjanjikan, tidak mengenal, oh ini wayahnya musim pandemi ataupun wayahnya musim krisis ekonomi atau geopolitik. Masih jalan selama visa itu dibuka, penerbangan masih jalan, terus Ka'bah masih di Mekah, insya Allah tetap berjalan. Gitu. Oke, mengapa bisnis travel umur berbeda dengan bisnis lainnya? Kenapa berbeda? Nah, di sini letak kita menempatkan diri kita, mau kita itu seperti mana, mau kita itu seperti apa, gitu. Tujuan kita itu seperti apa? Satu, bisnis yang berkah menjadi jembatan jemaah beribadah ke tanah suci. Bisnis yang berkah, gitu. Kenapa kok di sini bisnis yang berkah? Pertama, yang dinilai pasti bisnis. Semua orang bersiar pasti menginginkan untuk mendapatkan pundi-pundi tambahan untuk dapurnya ngebul, istilahnya begitu. Untuk mendapatkan bisa untuk jajan atau segala macam. Gitu. Menjadi jembatan jemaah ibadah ke tanah suci. Poin kedua adalah bukan hanya sekedar bisnis, tetapi ada nilai ibadah menjadi pelayan tamu Allah dan mensiarkan Baitullah. Gitu. Jadi, kenapa bisnis travel umroh itu bukan sekedar bisnis biasa, lain daripada yang lain? Karena kita ketika terjun menjadi pelayan tamu Allah, bersiar agama, bersiar untuk ke Baitullah, itu ada sisi nilai bisnisnya, ada sisi dari nilai ibadahnya. Tapi apakah itu bisa dicampurkan? Tentu juga tidak, gitu. Tentu juga tidak bisa dicampurkan. Ada beberapa orang di luar sana yang apa namanya berjualan umroh, bersiar umroh itu money oriented. Money oriented. Adakah? Ada di luar-luar sana ada. Bahkan orang mempertanyakan, saya mau daftarin umroh kakak saya. Saya dapat berapa? Sekian Bu. Oh enggak, di tempat lain aja dapat 3 juta, masa di situ cuma dapat segini gitu. Ada yang seperti itu. Itu namanya money oriented. Mereka tidak memandang dari sisi yang lain, dari nilai ibadahnya. Itu sebagai bisnis travel umroh adalah bisnis yang lainnya. Memang betul dalam bisnis travel umroh itu ada dua sisi bisnis, bisnis dan nilai ibadah, tapi jangan dicampur adukan. Ada kalanya kita bekerja terkait bisnis, ada kalanya juga kita naik ibadah. Contohnya seperti apa? Misal, kita tetap bersiar untuk mendapatkan cuan-cuan, ya kan, untuk mendapatkan cuan lebih, ya kan. Tapi ketika kita misalkan, oh ternyata ini jamaah apa namanya lancar ke kita nih, bukannya daftar satu tapi langsung daftar berkeluarga. Seperti kemarin itu daftar ke kami langsung 21 orang dalam satu keluarga, gitu. 21 orang dalam satu keluarga besar. Dan saya diminta datang waktu itu minggu kemarin, lebih tepatnya minggu kemarin jam 2 siang harus datang ke Bekasi. Gitu. Apa yang saya lakukan? Saya jalani. Saya nikmati. Walaupun minggu waktunya kumpul keluarga, saya nikmati. Ternyata sangat welcome banget keluarganya beliau. Ya kan? Gitu. Bahkan respect dengan saya. Saya juga respect sama mereka. Cara ngomongnya enak, nggak yang oh ini gimana, nggak terlalu menekan ke saya terkait pricing juga, ngobrolnya juga ngalir, nggak terlalu yang muluk-muluk. Yang penting keluarga saya bisa ibadah lancar, berkah, pulang selamat gitu.
Itu permintaan beliau. Dan kita jalani itu. Gitu. Walaupun dengan negosiasi yang lumayan karena ada kompetitor juga, disinilah kita meletakkan nilai ibadah kita. Tidak terlalu dengan money oriented. Gitu. Tidak berpaku pada money oriented. Ada nilai ibadah yang harus kita jalankan di situ. Disitulah proses negosiasi yang ada di dalam hati kita. Poin ketiga adalah pahala yang berlimpah seperti halnya jamaah yang ke tanah suci. Gitu. Menjadi pelayan tamu Allah itu mendapatkan pahala yang dilipat. Apa yang kita siarkan, apa yang kita ajak, kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama dengan jamaah yang kita bantu ke tanah suci. Dan kita harus yakin akan itu. Poin 4 adalah didoakan jamaah di depan Ka'bah. Bu, izin ya doain saya semoga lancar untuk bersiar umrohnya. Gitu. Pasti didoakan. Gitu. Nggak mungkin nggak. Gitu. Bu, izin ya, saya saat ini belum bisa berangkat. Mungkin doain saya di Tanah Suci nanti biar agak bisa saya berangkat umroh mendampingi jamaah. Itu juga bisa. Oke, mengapa harus bergabung menjadi konsultan venture travel? Nah, ini mengapa? Gitu. Mungkin dari Bapak dan Ibu semuanya, dari para konsultan, ada salah satunya dari 8 poin ini, mungkin ada yang tidak juga. Mungkin ini hanya sekedar 8 poin ini tidak mencakup semuanya, memang, karena mungkin ada beberapa konsultan yang bergabung dengan kami itu bukan karena 8 ini. Satu, komisi yang menarik. Komisi yang menarik. Kenapa komisi yang menarik? Nanti akan kita jelaskan. Banyak banget komisi. Reward berlimpah, bisa gratis umroh, mendapatkan marketing tools, ya kan? Marketing tools. Modal kecil, pelayanan insentif, subsidi umroh, dan relasi bisnis. Itu nanti akan kita jabarkan satu persatu nanti. Ya kan? Di sini sudah ada kata komisi bisnis, komisi yang memperoleh konsultan diperoleh sesuai dengan jumlah jamaah besaran di setiap paketnya. Apakah sama? Pasti beda. Reward berlimpah, pasti ada akumulasi, bisa gratis berangkat umroh, menjadi tour leader, gitu. Konsultan mendapatkan marketing tools, dikirim juga gratis biaya pendaftaran, pelatihan yang kami adakan, sosialisasi-sosialisasi itu hampir di tiap bulan, hampir di tiap minggunya ada. Subsidi umroh, kalau misalkan nanti ada keluarga konsultan minta berangkat, ini dong keluarga saya bisa nggak nanti subsidi, itu juga bisa. Relasi bisnis dengan kumpul bareng, relasi bisnis juga terbangun. Karena konsultan kita itu banyak sekali apa namanya variabelnya. Dalam arti variabelnya pekerjaannya lain, ada yang dokter, ada yang PNS, ada yang memang beliau di bisnis terkait pertambangan, ada yang memang angkatan kalau nggak salah ada juga TNI juga ada, guru banyak sekali gitu, itu juga. Oke, kantor representatif. Nah, ini the next of konsultan. Ketika sudah menjadi konsultan, Bapak dan Ibu semuanya itu mendapatkan hak untuk naik kelas menjadi kantor representatif dengan benefit dan performa yang lebih. Benefitnya pasti lebih, karena ini the next of konsultan. Tahap selanjutnya setelah konsultan. Menjadi kantor representatif, kalau misalkan Bapak dan Ibu berminat untuk menjadi kantor representatif, start from 30 juta. Itu akan kita survei. Kenapa? Wah, kok mahal banget 30 juta. Ini 30 juta itu bukan hanya sekedar uang itu akan masuk ke venture, tapi akan kita kembalikan, ya kan? Kita akan kembalikan berupa marketing, tours, pelatihan, secara gratis nanti untuk staffnya, bimbingan, kita dampingi segala macamnya. Gitu. Untuk informasi lebih lanjut, itu nanti bisa hubungi dengan Bu Risha Safira dari BISDEV, Business and Development. Nomornya sekian-sekian. Kalau misalkan kategorinya seperti apa biasanya, itu akan biasanya kalau misalkan tempatnya proper, ya kan, namanya representatif. Bagaimana kantor itu merepresentasikan kantor pusat.
Jadi looknya bagus, areanya juga bagus, depan jalan, pinggir jalan, terus rame, glowing segala macam ya, begitulah. Kalau misalkan Bapak dan Ibu pernah ke kantor Ventur, silakan diduplikasi ketika nanti menjadi kantor representatif. Tentu dengan eh, benefit-benefit dan juga benefit lebih lebih banyak daripada konsultan tentunya. Gitu. Oke, ini selanjutnya. Untuk komisi, ya kan? Untuk komisi umroh 1448 ini sebentar. Nama paketnya apa aja kita mungkin Bapak dan Ibu belum banyak yang tahu. Umroh kita itu start dari Proven kalau untuk Venture ya, kalau untuk Venture karena kita punya dua brand. Brand Venture dengan brand LCU. Untuk satu paket semua paket Proven, entah itu paket 9 hari, 10 hari, umroh plus Turki, Proven plus Mesir, ataupun Proven Premium, itu semuanya 1,2 juta per orang per closing. Ya kan? Misalkan dalam satu invoice itu ada 5 jamaah, satu keluarga. Lima-limanya masing-masing akan mendapatkan 1,2. Nomor dua, semua paket friendly yang kategori depannya adalah friendly itu akan mendapatkan 1,3 juta. Nomor tiga, semua paket platinum, ya kan platinum 9 hari atau lebih, dulu namanya reguler plus Turki, ada reguler segala macam, tapi namanya sekarang platinum, itu 1,5 juta. Nomor empat, semua paket 5 star, entah itu 5 star light, entah itu pokoknya depannya 5 star, itu 2 juta komisinya. Kan? Apakah ini menarik? Itu per orang. Lima, semua paket umroh di akhir Desember dan bulan Ramadan itu kan biasanya high season, mahal. Lebih mahal betul. Makanya karena mahal, jualannya mungkin agak susah, ya kan? Sebenarnya bukan susah, banyak peminatnya, cuman belum ketemu saja untuk relasinya. Akan kita tambahkan dari masing-masing 4 poin di atas, ya kan? 1,2, 1,3, 1,5, 2 juta akan kita tambah masing-masing kita tambah 500 ribu rupiah gitu. 500 ribu rupiah. Biasanya paket untuk akhir Desember itu apa namanya keberangkatannya itu di sekitar tanggal 20-an. Ketika nanti ada libur akhir tahun ataupun libur akhir tahun itu akan status akhir Desember. Terus kalau misalkan nanti ada paket spesial Ramadan itu juga paket Ramadan. Nomor 6, kecuali kalau paket Ramadan kecuali untuk umroh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pun di bulan Ramadan juga itu spesial, akan mendapatkan 2,5 juta. Untuk LCU itu umrohnya LCU Lailatul Qadar itu 2 juta. Semua paket LCU di luar LCU Lailatul Qadar itu mendapatkan 800 ribu rupiah. Gitu. Ini baru komisi awal, Bu. Baru komisi awal. Nanti akan ada lagi. Nih, Komisi Personal Haji Khusus, ya kan? Komisi Personal Haji Khusus. Haji khusus kita ada dua, haji khusus Proven dan Five Star. Kenapa harus ada Proven gitu? Karena Proven ini salah satu brand smart kita, ya, brand smart kita, branding kita yang sudah kita develop ketika nanti Ibu Bapak Ibu umroh murah yang terpercaya Proven. Nanti nomornya pasti Venture. Gitu. Komisi setelah terbit porsi, jadi skemanya itu ada dua skema. Setelah mendapatkan nomor porsi itu 2,5 juta dan setelah keberangkatan itu 300 US dollar. Kenapa kok berbeda dan terpisah? Karena setelah mendapatkan nomor porsi itu di tahun pendaftaran, setelah keberangkatan itu selisihnya sekitar 7 sampai 9 tahun mengikuti regulasi dari kementerian. Haji, sekarang Kementerian Haji, dulu Kementerian Agama. Nomor dua, haji khusus 5 star.
Setelah mendapatkan nomor polisi pun sama 2,5 juta. Namun setelah keberangkatan itu baru ditambah menjadi 500 US dollar ditambah gitu. Nanti apakah nanti mau diberikan berupa dolar kah atau nanti diberikan berupa rupiah sesuai dengan kurs yang ada. Kita akan sesuaikan tergantung nanti permintaan Bapak dan Ibu semuanya. Komisi personal, program vacation, ya kan? Program vacation ini salah satu brand kita di luar umroh, ya kan? Halal Tour Asia 3 negara, mulai dari 250.000, Halal Tour Thailand only 300.000, Halal Tour Amazing Turki 750.000, Halal Tour Eropa 7 negara, pokoknya semua Eropa itu di 1 juta. Halal Tour Jejak Rasul, Tour Aqsa, biasanya Tour Aqsa itu ke Palestina, Jordan, dan Mesir, 3 negara itu. Itu mulai dari 1 juta. Gitu. Mulai dari 1 juta. Oke. Dasar pengenaan pajak. Semua tadi komisi itu kita dikenakan pajak. Karena surat cinta dari Direktorat Pajak itu sudah berterbangan di semua travel. Berterbangan di semua travel. Dan Venture salah satunya. Dan kita ada di lapisan tarif nomor 1. Tuh, 0 sampai 60 juta itu 5%. Perhitungannya gimana? Nggak usah dipikir, Bu, perhitungannya gimana. Yang jelas, seingat saya kalau misalkan dari 1,200.000 itu kepotongnya sekitar antara 60-an ribu, kalau nggak salah. Pokoknya masih ada 1,100.000 sekian. Nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Gitu. Itu sih. Nanti pemotongan pajak ini akan ada bukti potongnya. Nah, tinggal nanti Ibu buka atau Bapak dan Ibu semua buka korteknya, ya kan, kortek Direktorat Pajak, itu nanti ketahuan bukti potong Bapak dan Ibu semuanya di setiap bulannya, di setiap programnya itu ada. Gitu. Itu untuk mengurangi pajak Bapak dan Ibu semua di pajak tahunan SPT-nya. Komisi kelipatan atau komik. Komisi kelipatan minimal 300 poin akan bertambah dengan kelipatan 100 poin dan seterusnya. Poin kelipatannya gitu. Ketika nanti Bapak dan Ibu semuanya punya 300 poin, ya kan, itu akan mendapatkan komisi kelipatan pertama 300 itu akan mendapatkan komisi kelipatan sebesar 1 juta rupiah. Dan komisi sebesar 1 juta di setiap kelipatannya. Kalau misalkan udah 100, ya tambah lagi 1 juta lagi. Tambah 100 lagi, tambah 1 juta lagi. Komisi ini dibayarkan, tapi dibayarkan setelah Venture Award. Saat acara Venture Award. Jadi pencairannya adalah setahun sekali di akhir musim pada saat Venture Award. Jika konsultan tidak mengikuti kegiatan Venture Award, maka komisi kelipatan akan dianggap hangus. Kenapa? Karena biasanya yang mendapatkan komisi kelipatan itu adalah mereka-mereka yang dapat golden ticket. Biasanya seperti itu. Jadi, kalau nggak dapat golden ticket gimana? Kalau misalkan poinnya kurang dari 300, mereka akan beli tiket untuk ke Venture Award. Ya kan? Mereka akan membayar tiket itu untuk ke Venture Award. Dan jamaah konsultan-konsultan yang mendapatkan komisi kelipatan biasanya mendapatkan golden ticket secara free dari Venture Travel sebagai salah satu apresiasi. Oke, Kobul. Yang tadi itu setahun sekali, sekarang Kobul, komisi bulanan. Didapatkan sebulan sekali. Komisi bulanan diperoleh setiap jika konsultan mencapai target minimal 15 umroh pada bulan tersebut. Tidak termasuk LCU. Tidak termasuk juga, oh saya ada ada peserta LCU dan vacation kok nggak dihitung, memang tidak dihitung. Gitu. 2, dibayarkan setiap awal bulan di bulan selanjutnya. Ya kan, awal bulan di bulan selanjutnya, misalkan kayak seperti kemarin.
ada beberapa konsultan yang di bulan Juli itu closing di atas 15, ya kan? Dan itu komisi bulanan itu akan kita list di akhir bulan, ya kan? Untuk pencairannya di awal bulan, gitu. Dan kemarin itu ada beberapa yang bahkan mendapatkan kabul terbanyak, ada juga. Kenapa dapat kabul terbanyak? Kemarin itu kalau nggak salah Bu Ines, ya kan, Bu Ines dari Bekasi. Kenapa? Karena beliau ada jamaah dari corporate PT apa gitu loh Pak, PT apa di Bekasi, dan di bidding segala macamnya, daftarlah melalui Venture dan keberangkatan melalui Venture. Kita berikan plakat di situ, ada seremonial dan lain-lain. Kalau nggak salah itu. Komisinya berapa jumlahnya? Jika 15 jamaah, minimal 15 jamaah, komisinya 1 juta. Tapi ketika 25 jamaah dalam 1 bulan, itu 2 juta. Jika 30 jamaah dalam 1 bulan, 2,5 juta. Jika jamaahnya 40 jamaah atau ke atas, ya kan, itu akan mendapatkan komisi 3 juta. Apakah ada jamaah atau konsultan yang closing 40 dalam 1 bulan? Ada. Banyak sekali. Caranya gimana? Pakai ikut tender. Kemarin kita menang dengan Semen Gresik. Nah, kemarin juga, tahun kemarin itu kita menang juga dengan Adira Finance. Gitu. Tahun ini kita juga ada, insya Allah, keberangkatan dengan PT Wings Group. Wings Food Group. Ya kan? Proses Telkomsel lagi berjalan. Itu cara mendapatkan jamaah. Kita proses 1 kali, dapatnya jamaahnya banyak. Itu caranya, main corporate, ustazah, ustadz, yayasan, dan lain-lain. Kita bermain di instansi. Biasanya seperti itu kalau yang mendapatkan jamaah banyak dalam 1 bulan. Oke, Komisi Pembinaan atau Konan ini sebagai passive income. Kenapa passive income? Karena di sini satu komisi yang didapat upline jika ketika downline mendapatkan jamaah. Misalkan saya Fatur, ya kan, sebagai upline. Saya punya downline namanya Bu Ayu, ya kan. Ketika Bu Ayu itu closing, karena Bu Ayu kita touch, kita bimbing atau segala macam, ternyata beliau closing, ya kan, dengan paket Venture, itu saya sebagai upline-nya akan mendapatkan komisi sebesar 100.000 di tiap jamaah beli Bu Ayu yang closing. Tapi ketika nanti Bu Ayu punya downline namanya Salma, ya kan? Ketika Salma closing, Bu Ayu akan dapat, tapi saya nggak dapat, gitu. Karena hanya 1 level saja, gitu. Upline wajib menjalin hubungan baik, memberikan pembinaan serta dampingan ke downline, gitu. Kenapa di sini dicatat juga? Karena hubungan antar manusia, upline dan downline itu pasti ada clash-nya, ada tidak kecocokannya, ada lost contact-nya, ada yang merasa diabaikan, ada yang merasa diasingkan. Itu pasti ada yang seperti itu. Makanya di sini kita tulis, upline wajib menjalin hubungan baik, memberikan pembinaan serta dampingan ke downline. Oke? Komisi ukhuwah atau kowah dan rekrutmen downline. Komisi rekrutmen downline hanya satu level. Komisi sebesar Rp250.000 diberikan kepada konsultan yang berhasil mengajak konsultan baru untuk bergabung sebagai downline-nya, ya kan, sebagai downline-nya melalui program rekrutmen berbayar. Gitu. Ini cara memperbanyak bonus. Bahkan kita memikirkan ukhuwah ataupun ibaratnya secara komisi ukhuwah bagi para konsultan yang mensiarkan juga terkait rekrutmen konsultan baru. Sampai sebegitunya Venture memberikan benefit kepada konsultan-konsultan. Bukan hanya dari jamaah, bahkan rekrut konsultan pun kita berikan. Komisi pecah telur atau ukhuwah, komisi sebagai
sebesar 250.000 diberikan satu kali, hanya satu kali, yaitu saat downline berhasil closing jamaah pertamanya dan jamaah tersebut sudah berangkat. Ya, note-nya di sini ya, komisi hanya berlaku untuk paket venture dan jamaah tersebut statusnya sudah berangkat. Gitu. Oke. Oh, kok saya nggak nerima nih atau segala macam? Nggak tahu saya udah dapat atau belum. Ngadulah ke venture. Gitu. Saya belum dapat transferan seperti ini, sebesar ini. Padahal dicek di mutasinya sebenarnya ada. Cuman karena nominalnya 250 sudah kepakai jajan, akhirnya nggak berasa. Tiba-tiba ngadu ke kami. Belum dikirim, Pak Fatur. Gitu. Nah, itu juga. Kenapa? Karena masing-masing komisi yang kita berikan kepada konsultan itu tidak ada remind terkait sudah dikirimkah atau belum. Nanti tinggal dicek aja. Tapi ketika nanti kita kirimkan itu kita lengkapi dengan apa namanya? Kita lengkapi dengan berita acaranya. Ada nama judulnya 250 untuk keperluan apa. Gitu. Nanti dicek aja secara berkala. Oke? Nah, ini terkait poin. Ini juga poin itu akan nanti berpengaruh kepada tadi komisi kelipatan. Jenis paket, semua jenis paket Venture kecuali 5 star adalah 10 poin. Apa aja? Proven, friendly, platinum. Itu. Itu 10 poin. Nomor 2 paket 5 star dan 5 star LED adalah 20 poin. 3 paket LCU, semua paket LCU adalah 5 poin. Ya kan, LCU. Kenapa LCU 5 poin? Karena memang budgetnya minim. Kita press di situ semuanya. Yang penting penggunaannya, ketepatannya, itu sasarannya, segmentasinya adalah jamaah-jamaah yang pengen berangkat tapi budgetnya minim. Jangan, jangan diharapkan, jangan orang yang punya kemampuan lebih tapi diarahkan ke LCU. Sayang. Kenapa sayang? Harusnya mereka mampu di 5 star, Bapak dan Ibu punya 20 poin dengan fee 2 juta. Akhirnya mendapatkan 5 poin dan fee 800.000. Caranya gimana? Apa yang ditawarkan dulu? Yang ditawarkan pasti paket yang mahal dulu. Tawarkan paket yang mahal dulu. Ini ya kita harga nih 5 star segala macam, semuanya fasilitas dekat segala macam. Mereka pasti berpikir, oh budget saya cukup nggak nih? Oh nggak cukup. Tawarin lagi 5 star lain. Nggak cukup juga, tawarin platinum sampai yang, oh nggak mampu saya paketnya. Oh ada nih Bu, paket LCU kalau Ibu mau seperti ini. Tapi kondisinya benar-benar standar minimum banget ya Bu ya gitu. Itu untuk komunikasi, jangan tiba-tiba langsung ditawarkan LCU, tapi 5 star-nya tidak ditawarkan. Sayang banget. Itu. Nomor 4, haji khusus. Saat porsi jamaah terbit mendapatkan 30 poin. Ya kan? Tapi saat haji khusus, saat jamaahnya sudah berangkat, mendapatkan 70 poin. Berarti jamaah haji khusus mendapatkan 100 poin totalnya. Namun di-split. Kenapa nggak di awal semua? Ya repot nanti kalau di awal semua. Kenapa nggak di akhir semua? Dulu pernah kita aturkan untuk di akhir, namun konsultan pada komplain. Ya di awal dikasih dong, di-split aja dari 100 poin, apa 50-50. Akhirnya kita ngambil keputusan 30 dan 70 poin. Oke. Vacation Eropa dan Turki 5 poin, Vacation Asia 2 poin, Vacation Jejak Rasul Aqsa 10 poin. Ya kan? Itu terkait poin. Dan poin ini akan menjadi akumulasi untuk golden ticket, untuk komisi nanti di akhir tahun untuk reward di Venture Award. Oke? Nah, ini apa saja sih akumulasi dari poin-poin tersebut? Inilah akumulasi total poin dalam satu musim umroh. Ini nanti akan diberikan pada saat akhir musim, biasanya akhir musim saat Venture Award, ya kan? Poin 300 poin, 400 poin, 600 poin, sampai dengan 7.000 poin. Apakah pernah ada yang sampai 7.000 poin? Sejauh ini belum, ya kan? Oke.
Terkait voucher umroh dan segala macam untuk reward ini masih tentatif dalam arti standarnya masih apakah ini fix akan dapat seperti ini, kita akan sesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Kita akan review ulang seperti apanya. Yang jelas setiap jenjang yang ada itu nominalnya ataupun nilainya itu akan lebih besar gitu. Oke. Ada yang sampai dapat mobil, belum gitu. Nah, ini terkait reward akumulasi total poin dalam satu musim. Oke. Poin 600 poin mendapatkan voucher umroh. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuman skemanya berbeda, ya kan? Skemanya berbeda. Skemanya seperti apa? Skemanya itu untuk mendapatkan reward ini dengan ketentuan minimal downline-nya penambahan downline 10 pada musim sebelumnya. Misalkan 10. Minimal 50% dari total downline aktif. Merekrut 5 downline baru untuk mengikuti COT berbayar dalam satu musim. Musim berjalan di luar perhitungan presentasi keaktifan 50%. Jika downline musim sebelumnya kurang dari 10, maka jumlah downline keseluruhan minimal 15 orang atau di luar perhitungan persentase keaktifan 50%. Agak ribet kah? Betul. Saya persingkat. Saya sederhanakan. Misalkan Fatur, ya kan, punya downline 10 di 14.47 kemarin, ya kan, dan aktifnya itu 50%. Ada 5 jamaah yang aktif banget, closingannya segala macamnya, ya kan, ya kan, seperti itu. Terus merekrut downline baru untuk mengikuti COT berbayar, ya kan, mendapatkan kita cari downline baru nih, berarti totalnya berapa? Dari 10 ditambah 5. 10 yang dari musim kemarin, 5 di musim ini, ya kan, di 14.48. Oke. Nah, itu akan mendapatkan akumulasi 15% di luar perhitungan presentasi keaktifan 50%. Jadi, downline kita yang 10 itu terhitung 50% aktif, kita mendapatkan rekrut downline baru di 5 tanpa ada apakah itu aktifkah atau tidakkah, yang penting berbayar, itu akan mendapatkan reward-reward ini. Gitu. Tergantung nanti dari keaktifan downline-nya seperti apa. Gitu. Tapi perlu diingat, downline itu juga akan menjadi penyemangat buat kita, ya kan? Dan juga downline itu akan menjadi penghambat buat kita. Gitu. Kenapa bisa jadi penghambat? Ketika kita rekrut downline, asal rekrut downline, ya kan? Tapi downline itu benar-benar asal ikut aja, tapi keaktifannya itu berkurang. Jangan sampai itu jadi bumerang buat Bapak dan Ibu semua. Gitu. Kami sih oke-oke aja. Semakin banyak orang yang bersiar, semakin bagus. Gitu. Namun, Bapak dan Ibu juga harus mempertimbangkan dari benefit atau manfaat yang ada. Gitu. Oke? Bahkan kemarin itu ada yang mendapatkan iPhone 16, ya kan? iPhone 16 ada yang juga yang dapat kemarin. Kalau nggak salah ada banyak, ada berapa Mbak Ayu? Sekitar 13-an atau 17 ya? Lumayan, gitu. Bahkan kemarin itu ada yang mengantongi dalam Venture Award kemarin, itu ada yang mengantongi mendapatkan reward iPhone 2, iPhone 16 2 item, dua unit kalau nggak salah. Itu ada karena dong komisi tadi sama downline-nya juga aktif. Oke. Di sini ketentuannya apa? Ketentuan terkait konsultan. Satu, suami istri dan keluarga satu kakak tidak bisa menjadi downline. Misalkan saya punya istri, ya kan? Terus saya daftarkan menjadi downline. Biar nanti jamaah saya dapat komisi pembinaan, terus jamaah juga masuk ke istri, ya kan? Jamaah masuk ke istri, akhirnya harusnya 1,2 saya mendapatkan 1,3. Itu namanya akal-akalan.
Makanya di sini dibatasi suami istri dan keluarga satu kakak tidak bisa menjadi downline. Dua, tidak bisa sharing poin, tukar poin, jual beli poin atau sebagaimana. Atau sebagian atau seperti apa gitu atau sebagainya. Suami istri atau sesama konsultan upline ataupun downline. Biasanya sharing point ini biasanya seperti ini. Misalkan saya sama Bu Ayu ya kan bidding di Pemprov DKI misalkan begitu. Ternyata Pemprov DKI itu mendaftarkan satu grup yang follow up itu saya dan Bu Ayu ya kan. Ini bisa nggak nih akal-akalan kita? Gimana caranya? Oh, poinmu udah berapa? Oh, sekian. Biar gue dapat banyak nih sekian. Ya udah, Bu Ayunya agak banyak aja, saya agak sedikit. Biar dapat komisi bareng-bareng, naik naik podium bareng-bareng seperti itu. Itu tidak bisa, ya kan? Itu namanya akal-akalan. Yang fair aja. Nomor tiga, jika ada kecocokan atau tidak ada kecocokan atau perselisihan downline dan upline, maka upline atau downline dapat mengajukan surat pindah secara otomatis. Tapi nggak bisa pindah upline. Misalkan saya, Bu Ayu berantem sama saya, adu mulut. Tiba-tiba Bu Ayu pengen pindah. Saya pengen pindah upline dong. Ke siapa pindah upline-nya? Pindah upline-nya ke Pak Abdul Somad gitu. Nggak bisa. Ketika downline kita pindah upline, itu nanti akan menjadi upline-nya kantor pusat. Downline-nya kantor pusat gitu. Jadi nanti tidak ada upline konsultan dari Bu Ayunya karena pindah. Gitu. 4. Poin di bawah 300, poin di bawah 300 yang tidak dapat mendapatkan reward otomatis menjadi 10% dari total poin yang tidak diklaim. Maksudnya, dari modal untuk musim depan dapat merubah dengan ketentuan baru. Misalkan, Fatur hanya dapat poin di tahun 1448 hanya mendapatkan poin 290. Misalkan seperti itu ya. Ternyata sampai akhir musim Venture Award hanya 290. Otomatis saya tidak dapat mendapatkan golden ticket untuk Venture Award. Apakah itu hangus semuanya 290? Tidak. Kita akan reduce menjadi 10% alias hanya 29 poin yang akan kita lampirkan untuk modal Bapak dan Ibu semua di musim berikutnya. Seperti itu. Nomor 5, sistem berlaku untuk paket yang ditentukan dan dipublish oleh pusat dan berlaku untuk yang request group atau flexi umroh. Nah, itu tadi flexi umroh. Terkait corporate, itu bisa diarahkan ke flexi umroh. Apakah bisa dapat poin ataupun ujroh sekalian? Justru lebih mudah. Untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena flexi umroh itu biasanya lebih dari dua. Bisa nggak hanya satu aja? Bisa. Biasanya flexi umroh orang request itu di atas 5. Gitu. Dan itu juga bisa diaturkan untuk mendapatkan poin dan untuk mendapatkan poin dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan konsultan publishing yang ada. Gitu. Paket LCU, oke. Paket LCU dan halal tour hanya berlaku komisi personal dan berlaku komisi personal dan poin personal. Selain itu tidak ada, hanya 2 poin aja. Paket LCU nggak ada komisi pembinaan, nggak ada terkait komisi apa tadi tuh yang bulanan, kobul itu nggak ada. Nomor 7, tidak diperkenankan bermain dua kaki atau aktif juga di travel lain yang sejenis atau yang travel lain yang sejenis. Apakah ini Ventur ngecek satu-satu? Enggak, kita nggak ngecek. Ventur husnudon billah terkait PKS yang ditandatangani. Namun, biasanya yang lapor itu siapa? Terkait downline ataupun konsultan-konsultan yang bermain dua kaki. Itu ya konsultan-konsultan itu sendiri. Gitu. Oh, si ini kok bermain dua kaki, nung lu masarin travel lain juga.
Nah, ketika ada report itu, kita akan panggil, kita akan investigasi, kita akan apa namanya tabayun mau seperti apa, mau ke venture kah atau travel ke sana kah gitu. Kebanyakan orang-orang yang seperti itu akan memilih venture. Kenapa? Gitu. Kenapa memilih venture? Karena poin-poin tadi. Kemudahan-kemudahan yang kita berikan. Karena di travel lain tidak memberikan kemudahan-kemudahan itu, jujur. Gitu. 8 komisi, semua jenis komisi dan reward siap menanggung dipotong pajak jika sewaktu-waktu diberlakukan. Ini sudah diberlakukan lebih tepatnya. Oke, sudah diberlakukan. Dan itu nanti kita akan berikan bukti potongnya. 9, jika terjadi perselisihan saling klaim jamaah sesama konsultan, keputusan akhir berdasarkan musyawarah sesama konsultan. Ya kan? Tapi keputusan akhir berdasarkan konsultan musyawarah, keputusan akhir berdasarkan musyawarah sesama konsultan. Tapi, ya kan, saya kasih tahu, tapi biasanya antar konsultan itu ngadunya ke venture, ya kan. Kami menengahi tidak ada jalan tengah, akhirnya apa yang terjadi? Kita akan konfrontir. Siapa yang kita konfrontir? Konsultan yang berselisih berikut dengan jamaahnya. Nggak ada yang mau ngalah? Kita akan tunjuk, Bu, ke jamaahnya. Ibu mau pilih siapa? Ibu mau pilih siapa? Oh, saya pilih si konsultan Pak Fatur aja. Bu Ayu akan kalah. Ketika si jamaah itu lebih nyamannya ke salah satu konsultan dan menyebut saya nyamannya sama si ini, saya nggak mau sama si ini. Itu. Itu akan kita konfrontir ketika tidak ada islah antar konsultan. 10, poin tidak bisa diuangkan atau ditukar tambah hadiah di luar ketentuan konsultan hanya berhak mendapatkan satu reward langsung mengikuti jumlah poin tertinggi. Apakah ini pernah terjadi? Ada beberapa yang terjadi. Oh, saya nggak mau tur ke Turki gitu, capek. Bisa nggak saya nambah untuk umrohnya saja? Tidak bisa. Sesuai saja. Ini kan namanya juga reward. Masa ditolak rewardnya? Bahkan upgrade, oh saya upgrade aja gitu. Jangan. Oke? Nomor 11, daftar harus menggunakan nama asli sesuai dengan KTP, tidak boleh menggunakan nama panggilan, nama panggung, atau nama suami. Kenapa? Karena nanti akan kita cocokkan ketika nanti Bapak dan Ibu semuanya closing, itu kan kirim nomor rekening BSI. Kita akan cocokkan dengan nama yang terdaftar di Venom. Samakah atau tidakkah? Ketika tidak, jangan harap itu ditransfer. Jangan harap itu akan ditransfer. Khawatirnya kita diharapkan tidak ada kesalahan itu. Dianggapnya nanti sama finance, dianggapnya salah nomor salah nomor rekening. Tuh. Jangan sampai itu terjadi. Ketika salah nomor rekening, maka itu tidak akan diproses reward apa poinnya, ujrohnya. Oke, makanya harus menggunakan nama asli sesuai dengan KTP. Oke, selamat sampai ketemu lagi di Vendor Award 2027. Selamat bersiar Bapak dan Ibu semuanya, gitu. Oke, sampai di sini saja penjelasan dari kami, materi dari kami. Ketika nanti kita akan memberikan sesi tanya jawab, jika nanti ada beberapa pertanyaan, mungkin tadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan terjadi akibat poin-poin segini. Kenapa? Karena ini masalah nominal semua. Masalah nominal semua. Ada yang jelas, ada yang nggak jelas, ada yang hampir similar, ada yang hampir sama, ada yang familiar, ada yang tidak. Nanti dijelaskan aja di pertanyaan mana bagian-bagian yang belum jelas terkait marketing plan ini. Dari saya Fatur Romi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Fatur. Masya Allah nih pemaparannya padat dan juga sangat berisi ya Bapak Ibu untuk bagaimana teknik ataupun strategi bersyiar Bapak Ibu di musim 14-48. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan Pak Fatur di kolom chat.
Namun sudah terjawab ya mungkin dari Ibu Susi dan juga Bapak atau Ibu Gania beberapa pertanyaannya mungkin mewakili juga ya dari Bapak Ibu yang lain. Nah, tapi kita juga membuka nih kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada hal yang kurang dimengerti pada sesi malam hari ini, boleh di on mic. Boleh tanya, Kak? Boleh silakan Ibu Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara hari Sabtu, Kak, Ya, apa yang harus kami bawa untuk sebagai konsul calon konsultan baru? Mana tahu ada yang harus dipersiapkan kita bawa ke acara gitu, Kak? oke. Tolong diarahin. Makasih, Kak. Ya, baik. Izin ya, Pak Fatur. Saya menjawab pertanyaan dari Ibu Popi. Untuk acara Venture Ignition Program hari Sabtu nanti, sebetulnya Bapak Ibu cukup membawa diri aja. Karena kita sudah sediakan alat tulis, kita sudah sediakan medianya, dan nanti insya Allah jika marketing toolsnya sudah ready, kita akan bagikan juga pada acara berlangsung gitu Bu. Paling kita perlu siapkan adalah device ya Bapak Ibu atau handphone, laptop atau tablet Bapak Ibu masing-masing untuk kita bisa sesi eh, sinkronisasi ataupun sesi praktek Venture Mobile ya Bapak Ibu, penguatan pendalaman materi lagi untuk lebih mahir lagi menggunakan aplikasi Venture Mobile. Itu yang paling penting Bapak Ibu bawa adalah device-nya. Boleh HP, boleh laptop, boleh tablet, bebas. Gitu Bu Popi. Baik, Kak. Makasih, Kak, arahannya. Dengan senang hati Bu Popi. Insya Allah nanti informasi update-nya ataupun ada hal-hal yang diperbaharui kita akan sampaikan melalui grup ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Ada Pak Ramadan, ada Bu Sri, ada Bu Susi, ada Bu Fisya, ada Pak Fauzi, Bu Diah, Bu Nuru, Bu Endang, Bu Pak Mujib, Bu Despril. Ini ada Pak Syairudin, ada Bu Erni, boleh? Oh, ini ada pertanyaan nih, Pak, dari Bu Sri di kolom chat ya. Kalau 1 tahun belum dapat jamaah, konsultan dikeluarkan dari komunitas atau tidak? Boleh dibantu jawab, Pak Fatur? Kalau dalam 1 tahun mendapatkan kalau dalam 1 tahun belum mendapatkan jamaah akan dikeluarkan, kita akan biasanya kita akan terbitkan pelatihan-pelatihan gitu. Pelatihan-pelatihan. Kenapa kok belum closing? Keluhannya apa dari Bu Sri, misalkan dari konsultan? Oh Pak, saya nggak bisa coba proses penawaran atau segala macam. Rananya seperti apa? Kita akan coaching di situ. Seperti apa? Kenapa kok agak susah jualannya, sedangkan yang lain juga mudah gitu. Karena kenapa? Karena tadi dari awal kita berikan jalan kita untuk bersiar itu mudah, sangat cukup dan sangat mudah. Bisa offline, bisa online, bisa dijalankan dimanapun dan kapanpun, bisa diarahkan ke siapapun karena target market kita itu sangat banyak. Apakah dikeluarkan? Tentu tidak. Kita akan berikan pelatihan apa yang konsultan itu tidak bisa, itu yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena tidak bisa itu belum tentu memang nggak bisa sama sekali. Mungkin belum ketemu jalannya. Gitu. Itu sih dari kami. Oke, betul, betul banget Pak Fatur. Jadi memang ya Bapak Ibu jangan khawatir. Ventur tidak menargetkan apapun, tapi memang kita sebagai tim konsultan relation ya Bapak Ibu, kita akan support Bapak Ibu terutama dalam 3 bulan awal setelah terdaftar untuk pembinaan, pendampingan, dan Bapak Ibu bebas bertanya, berkonsultasi kepada tim konsultan relation. Nah, kita memang tugasnya membantu memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa closing. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk tanya, untuk konsultasi. Dan apakah dalam 1 tahun kalau belum ada jamaah akan dikeluarkan? Tidak ya Bapak Ibu. Kita juga melihat keaktifan Bapak Ibu dalam acara-acara Ventur, dalam kegiatan Zoom-nya Ventur, dan lain-lain. Tapi memang kita juga mensortir Bapak Ibu. Mensortirnya itu ketika konsultan sudah terdaftar 2 tahun terakhir dan tidak ada tanda-tanda keaktifan seperti mengikuti Zoom atau mengikuti agenda acara offline Aventur dan lain-lain, maka akunnya kita akan batasi atau kita akan suspend sampai konsultan tersebut menyatakan kalau beliau memang mau aktif lagi menjadi konsultan kita. Semoga menjawab ya Bu Sri, apakah sudah menjawab?
Terima kasih Sekedar jawabannya tambahan, Bu Alfi. bahkan ketika nanti konsultan, tadi kan kami sempat sampaikan, gunakan relasi-relasi komunitas, kenalan ustadz ataupun perusahaan anak, apa namanya, perusahaan anak pekerja ataupun siapapun atau relasi siapapun, ketika membutuhkan pendampingan terkait pitching, bidding ataupun sosialisasi ataupun audiensi, kita akan support full. Betul. Bahkan kemarin itu ada yang konsultan minta surat audiensi. Pak, tolong buatkan surat audiensi ke universitas apa. Pak, tolong buatkan surat audiensi ke sekolah ini. Kita akan buatkan. Pak, tolong dampingi saya nggak bisa cara closing gimana. Kemarin kita dampingi 2 kali ke Bekasi untuk proses closing. Dan Alhamdulillah closing 21 orang. Saya minggu-minggu dampingin beliau. Kenapa? Karena beliau orang yang udah sepuh. Penjelasannya agak susah, akhirnya kami diminta untuk mendampingi. Itu pun kita lakukan. Bagaimana cara konsultan itu bisa closing, bisa bersiar, gunakan relasi yang ada, kami akan support 100%. Betul, Masya Allah nih memang kita berdedikasi ya untuk membantu Bapak Ibu juga. Jadi jangan sungkan ya Bapak Ibu kalau butuh sesuatu, hubungi aja tim Costa Relation, kita akan bantu semaksimal mungkin. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan atau ada hal yang kurang jelas? Mau tanya Assalamualaikum. lagi boleh Kak? Oh Waalaikumsalam. ya, Sebentar, Bu Popi ada Pak Despre terlebih dahulu. Silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pertanyaan tadi yang dijawab oleh Pak Fatur juga, alangkah baiknya kalau kita sebelum berperang ya paling tidak diisi amunisi dulu. Misalnya kalau produk itu kan ada knowledge produk ya. Nah, di sini kita dapat ya maksudnya arahan dari Ventur itu bisnis ini seperti apa sih, fasilitasnya apa aja sih gitu loh. Selain dari selain dari apa namanya konsultan sendiri yang pernah ikut ngalamin sebagai jemaah Ventur gitu. Terima kasih, Pak. Baik, izin saya menjawab terlebih dahulu ya Pak Fatur. Untuk pertanyaan terkait dari Pak Despre, apakah dapat materi produk knowledge dan lain-lain? Sebetulnya saya izin konfirmasi dulu Pak Despre tergabung di tanggal berapa Pak? Saya kurang lebih seminggu atau 2 minggu lah. Juni ya? Ya, Juni. Oke, baik memang Bapak Ibu izin kita memang sudah melaksanakan materi product knowledge pada awal Juni lalu karena batch 22 ini tergabung dari 2 bulan Mei dan juga bulan Juni. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang terlewat ya untuk materi product knowledge-nya. Kami akan share kembali pemaparannya melalui rekaman Zoom ya Pak dan nanti akan diberikan penjelasan ataupun gambarannya lebih lanjut ketika Venture Injection Program. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk materi product knowledge-nya kami akan berikan untuk PowerPoint-nya ataupun media yang Bapak Ibu perlukan akan kami sampaikan dan kami sediakan. Jadi kalau ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin konsultasi lebih lanjut bisa disampaikan di grup aja Bapak Ibu atau nanti kita bisa bedah lagi pada Venture Injection Program tanggal 11 nanti ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ya, dengan senang hati Pak Deswi. Sebelumnya mohon maaf ya, sebelumnya agak terlewat ya berarti ya Pak Deswi untuk materinya. Nanti kita akan share lagi ya Pak rekaman Zoom-nya supaya bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum acara Mentor Ignition Program nanti. Baik. Izin Bu Popi, ada pertanyaan lagi? Iya boleh Mbak, boleh tanya lagi ya. Kebetulan saya kan ex jamaah Ventur juga, kloter 395. Dan alhamdulillahnya puas dengan pelayanan Ventur terus terang. Terus berkalanya waktu dari 2024 sampai dengan sekarang, alhamdulillah melalui dari tour leader saya, itu saya sudah memberikan apa namanya rekomendasi teman-teman saya yang sudah menggunakan Ventur 6 orang Pak, 6 orang Mbak. Alhamdulillah. Dan saya mau tanya, kalau seandainya saya ini belum terdaftar sekarang ini masih dalam proses untuk menjadi konsultan, belum ada training yang akan masih berjalan sampai dengan Sabtu. Kalau ada teman saya yang mau umroh ataupun mau haji plus, kebetulan ada beberapa itu langsung masuk ke
pencapaian saya atau gimana Mbak? Boleh kasih tahu ya? Izin menjawab lagi ya, Bu Popi, untuk pertanyaan berikut. Sebetulnya Bu Popi, pas pendaftaran ini kan kita sudah meminta email Bapak Ibu ya untuk mengaktifkan aplikasi Venom, betul? Bapak Ibu sudah aktif akun Venomnya? Kalau untuk aktivasi by email saya sudah dapat emailnya kalau nggak salah ya. Emailnya segala macam yang ada nama segala macam bla 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 itu sudah dapat. Nah, itu udah apakah termasuk dari achievement kita kalaupun sampai belum tuntas training apa gimana, Mbak? Oke, baik. Sebetulnya kami selama program ini, Veteran Mission Program itu, kita akan memberikan fasilitas berupa namanya website ataupun aplikasi Venture Mobile, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bersyiar. Nah, ketika Bapak Ibu terdaftar sebagai konsultan, akun yang Bapak Ibu daftarkan atau akun yang Bapak Ibu berikan kepada tim Customer Relation mungkin terhubungan dengan Mas Alif ya kemarin. Betul ya? Nah, akun email tersebut itu akan digunakan untuk aktivasi Venture Mobile-nya, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika memang Bapak Ibu sudah punya list-nya atau calon jamaah, nggak apa-apa ditampung terlebih dahulu. Nanti kita akan bantu keep nama-nama calon jamaahnya sebelum nanti Bapak Ibu punya akun Venture Mobile yang aktifnya dan sudah bisa mendaftarkan jamaahnya. Atau jika memang jamaahnya ingin daftar sekarang, bisa Bapak Ibu nanti dibantu untuk mengaktifkan akun Venture Mobile-nya supaya nama jamaahnya terdata sebagai jamaah Bapak Ibu di aplikasi ya. Itu. Oh gitu ya Mbak. Terus terang saya gatek dengan begituan. Jadi saya minta supportnya agar itu pada saat training ataupun maybe sampai dengan Sabtu ini teman saya mau jadi survei ke Pentur dan dia sudah trek dengan umroh ataupun haji plusnya dia, tolong dibantu untuk segala sesuatunya Mbak. Kalau seperti itu dari awal benar-benar saya minta panduan. Karena takutnya nanti kalau dari manuali dari rumah saya dipandu hanya sekilas takutnya salah. Jadi mendingan langsung di sana aja ya Mbak ya. Ya, betul. Berarti saya bantu catat ya untuk rencana kedatangan Ibu dan calon jamaah di Sabtu ini. Nanti kita akan bantu sampaikan kepada tim, terutama kepada Mas Alif, untuk bisa didampingi ya. Iya boleh Mbak, boleh. Nanti saya pastikan dulu hari apa dia bisa survei ke sana. Karena kemarin itu dia mau ke sana tuh pada hari Sabtu Mbak. Hari Minggu. Saya bilang Ventur tutup hari Minggu. Jadi mungkin hari kerja. Makanya saya harus follow up lagi. Bismillah. Baik, Bismillah Ibu Papi, Bapak Ibu izin kita sampaikan untuk jam operasional kantor untuk tim kami sendiri available dari Senin sampai hari Sabtu, tapi kalau hari Sabtu kita hanya available sampai jam setengah 2 siang. Untuk hari Minggu tidak ada tim consultant relation, tapi ada tim pelayanan atau tim consultant service ya Bapak Ibu. Customer service mohon maaf di bawah di lantai 1, jadi bisa dibantu juga oleh tim CS. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau survei bersama calon jamaah dan butuh pendampingan, silahkan konfirmasi ke nomor tim Coastal Relation ataupun ke nomornya Mas Alif. Nanti kita akan bantu pendataan untuk pendampingannya. Gitu ya. Bismillah ya Bapak Ibu, lancar semuanya syiarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Popi ya. Tadi sudah disampaikan pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan atau kita sudah cukupi? Atau dari Pak Fatur ada tambahan lain Pak Fatur mungkin sebelum kita akhiri sesi malam hari ini? Lanjut aja. Oke, baik sepertinya Bapak Ibu sudah cukup ya pertanyaannya. Mengingat waktu sudah pukul 9 malam juga. Ya, untuk pertanyaan lain ataupun mau konsultasi, ingin bertanya hal-hal terikat dengan marketing plan-nya, Bapak Ibu jangan sungkan untuk tanya aja di dalam grup. Insya Allah kita akan pas telepon, kita akan coba jawab semua pertanyaan Bapak Ibu melalui grup ataupun chat pribadi. Baik, Alhamdulillah saya juga izin mengucapkan terima kasih kepada Pak Fatur. Alhamdulillah, terima kasih Pak Fatur atas kesempatannya dan juga sudah bersedia meluangkan waktunya menyampaikan materi marketing plan kepada rekan-rekan konsultan baru. Insya Allah apa yang sudah disampaikan Pak Fatur menjadi manfaat untuk kita semua. Dan juga Bapak Ibu yang mendapatkan materi malam hari ini bisa lebih semangat lagi syiarnya dan bisa menjadi bekal untuk
bersyiar baitullah bersama Venture ke depannya ya. Amin ya rabbal alamin. Saya Ayu Diarlita selaku MC sendiri mohon maaf apabila ada kekurangan pada sesi malam hari ini. Nanti untuk materinya insya Allah akan kita share ya Bapak Ibu ke dalam grup beserta rekaman Zoom malam hari ini sehingga Bapak Ibu bisa review kembali dan bisa mempelajari kembali marketing plan 1448 Hijriah. Baik Pak Fatur cukup? Makasih Mbak. Pak Fatur cukup atau ada closing statement Pak Fatur? Cukup ya? Saya akhiri ya Pak Fatur. Oke, baik. Kalau begitu saya izin tutup ya Bapak Ibu untuk sesi malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita Bapak Ibu Waalaikumsalam untuk foto dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Bapak Ibu. Boleh kita on cam dulu ya untuk foto bersama. Oke, ini udah ada Bu Erni, ada Bu Popi, ada Pak Muji, ada siapa lagi nih yang mau on cam? Bapak Ibu belum kelihatan nih mukanya. Supaya nanti pas ketemu tanggal 11 kita udah saling kenal Bapak Ibu ya. Oke, ada Pak Fauzi juga sudah on cam. Ada lagi Bapak Ibu, yuk boleh. Bu Sri, Bu Susi, Bu Fisya, Pak Dia, Bu Dia, Bu Nurul, Bu Endang, Pak Despril. Masya Allah, nih luar biasa nih semangat-semangat pejuang konsultan baru nih Pak Fatur. Calon-calon konsultan topnya Venture. Masya Allah. Oke, kita pose selfie ya Bapak Ibu boleh? Pose selfie nanti akan saya screenshot. Oke, pertama. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh dong kita jempolnya mana nih? Yuk, 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita akan share nanti dokumentasi, materi, dan juga link rekamannya. Insya Allah paling lambat besok pagi ya. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.